Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Wa ba'du. Halo sahabat religi, bersama kami dari KUA Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dan di samping saya ada kehadiran tamu spesial dari Kemenak Luwu Timur, Bapak Kepala Seksi Bimas Islam, Bapak Haji Muhammad Yunus SAG MH. Alhamdulillah beliau berkunjung kembali di kantor KUA Kecamatan Mangkutana. Jadi Pak Haji, kita akan membahas mengenai organisasi kita dan tata kerja di KUA pada khususnya. Jadi di masyarakat masih banyak stigma bahwa KUA hanya tempat menikah, hanya balai nikah saja. Padahal fungsi KUA di PMA 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja KUA bahwa bukan hanya tempat menikahkan. Jadi stigma-stigma ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi pertanyaan pertama Pak, yang sering muncul di masyarakat kita, khususnya di Luwu Timur ini, bahwa KUI itu kerjanya coba menikahkan, hanya menikahkan orang saja. Bagaimana menjelaskan fungsi sebenarnya dari KUA itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, syukur alhamdulillah pada siang ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan satu pembicaraan terkait dengan tata kelola organisasi khususnya di KUA. Terkait dengan hal ini, memang masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa KUA itu tugas dan fungsi itu hanya melaksanakan pernikahan. Nah, padahal sesungguhnya banyak kegiatan-kegiatan, tugas-tugas dan fungsi untuk di KUA. Nah, inilah peran kita bersama khususnya dari penyuluh agama, baik agama Islam, agama Kristen, Katolik, dan Hindu. Karena sekarang di KUA itu bukan hanya yang beragama Islam, maka semua penyuluh-penyuluh agama itu Islam, Kristen, dan Katolik serta Hindu itu bisa ditempatkan di KUA. Kemudian terkait dengan ini, nah peran untuk penyuluh agama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi KUA khusus untuk PMA nomor 24 tahun 2024 itu tanggal 8 Oktober 2024. Nah, itu memang sekarang tugas dan fungsinya itu tinggal 8. Nah, berbeda dengan PMA yang lalu ketika haji dan umroh itu masih di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, sekarang ini haji sudah beralih ke kementerian lain atau Kementerian Haji dan Umrah, sehingga sekarang ini tinggal 8 tugas dan fungsi KUA. Yang pertama itu terkait dengan pelaksanaan pengawasan pencatatan pernikahan dan pelaporan nikah dan rujuk. Nah, ini juga pemahaman masyarakat itu mereka hanya mengatakan itu hanya sana pencatatan saja. Padahal sebenarnya itu di KUA di situ itulah di sana itu melaksanakan pengawasan untuk pelaksanaan pernikahan. Begitu pula terkait dengan pencatatan. Dan begitu pula terkait dengan pelaporan hasil pelaksanaan nikah tersebut. Nah, inilah banyak pemahaman masyarakat bahwa tugas dan fungsi KUA itu hanya itu. Padahal itu banyak tugas dan fungsinya. Termasuk juga program ideal sekarang ini untuk di KUA itu terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. Nah, bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah ini Menteri Agama Pak Dirjen Bimas Islam juga sangat-sangat mengharapkan mewanti-wanti kita semua di KUA untuk senantiasa melakukan program terkait dengan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. Nah, bimbingan perkawinan itu dan keluarga sakinah di tingkat kecamatan itu ada beberapa kegiatan. Ada namanya BRUS. Nah, BRUS itu bimbingan perkawinan pranikah usia remaja. Itu bisa kita lakukan bimbingan itu anak sanawiyah atau sederajatnya SMP itu kelas 3. Kemudian madrasah aliyah di pondok pesantren dan sederajat dan SLTA itu SMA itu bisa kita lakukan untuk bimbingan ya BRUS. Nah, kemudian di tingkat perguruan tinggi itu ada juga namanya BRUN, bimbingan pranikah remaja usia nikah. Ya. Nah, itu BRUN. Nah, kita khususnya di Luwu Timur ini hanya ada 2 kecamatan.
itu Kecamatan Woto dan Kecamatan Nuha. Kecamatan Woto ada di sana Stikes, kemudian di Nuha, ya perguruan tinggi di Nuha. Nah, kemudian ada lagi bimbingan perkawinan. Nah, bimbingan perkawinan ini itu untuk calon pengantin itu bisa dilaksanakan dengan daring, bisa dilaksanakan tatap muka, dan bisa dilaksanakan secara mandiri. Nah, sekarang ini pada umumnya kita laksanakan untuk tahun ini adalah bimbingan perkawinan secara mandiri. Pada saat pasutri ini melakukan pencatatan di KUA, maka mereka datang pencatatan, kemudian itu langsung dilaksanakan bimbingan perkawinan. Nah, ini dilakukan bimbingan perkawinan itu adalah para penghulu dan terkhusus para fasilitator. Nah, untuk melaksanakan bimbingan perkawinan tersebut. Nah, kemudian ada juga bimbingan keluarga sakinah atau biasa juga disebut berkah, bimbingan rahasia nikah. Nah, ini bagi umur pernikahan 5 tahun ke bawah ataukah yang sudah memiliki anak 1 atau 2, itu tetap akan dilakukan bimbingan perkawinan, karena mungkin masih banyak hal-hal yang mereka belum tahu. Nah, apa tujuan daripada pelaksanaan bimbingan perkawinan ini? Yaitu salah satunya adalah untuk mencegah, mengurangi terkait dengan perceraian. Ya, itu. Nah, kan kita tahu sekarang ini luar biasa untuk angka perceraian. Nah, sekarang dengan pelaksanaan bimbingan ini, alhamdulillah kita bisa menekan angka perceraian itu saat ini. Kemudian yang kedua terkait dengan pelayanan bimbingan kemasjidan. Nah, pelayanan bimbingan kemasjidan saat ini banyak program-program terkait dengan program masjid ramah. Ada ramah anak, ada ramah lingkungan, ada ramah musafir dan difabel. Kemudian ada juga ramah lingkungan. Nah, kita bersyukur alhamdulillah di tahun 2024 itu pada saat pelaksanaan kegiatan lomba untuk masjid ramah tersebut. Nah, di Sulsel itu kita salah satunya mewakili terkait dengan ramah lingkungan. Nah, kemudian pada saat penilaian ini kita bersyukur karena salah satunya itu terkait dengan masjid ramah lingkungan yang berada di Sorowako atau Masjid Al-Ukhuwah atau Pondau Sorowako itu bisa meraih juara 1 untuk tingkat nasional. Nah, itu. Nah, masjid. Nah, inilah di sementara saat ini kita tetap senantiasa melaksanakan bimbingan kepada para pengurus-pengurus masjid, ada para pengelola masjid tersebut. Nah, terus terkait dengan ramah anak, bagaimana dengan kriteria-kriterianya, ramah musafir, bagaimana kriteria difabel, kemudian begitu ramah lingkungan dan yang lainnya, itu tetap kita lakukan. Nah, inilah peran-peran kita semua untuk di KUA, sehingga nantinya bukan hanya bahwa ini KUA hanya untuk mengurus pernikahan, tidak, tapi itu semua juga terkait dengan kemasjidan yang alhamdulillah bisa kita lakukan pembinaan-pembinaan. Kemudian juga terkait dengan pelayanan konsultasi syariah. Nah, pelayanan konsultasi syariah itu masyarakat mungkin ada yang meminta salah satu konfirmasi terkait dengan apakah kewarisan, apakah terkait dengan masalah-masalah agama, ataukah ada masalah-masalah yang menurut mereka belum paham terkait hal itu tugas-tugas kita juga untuk melakukan membina mereka, menyampaikan terkait dengan masalah-masalah yang dialami. Kemudian ada juga pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Nah, kalau bimbingan pelayanan penerangan agama Islam itu ada terkait dengan musabakah tilawatil Quran. Insyaallah tahun ini sudah dilaksanakan baik tingkat kabupaten kemudian tingkat provinsi, dan insyaallah akan lanjut di tingkat nasional di Semarang. Untuk yang mewakili Sulsel ada 3 dari Kabupaten Luhut Timur ya, untuk musabakah tilawatil Quran. Nah, kemudian untuk penerangan agama Islam juga itu terkait dengan seni budaya Islam, tradisinya. Itu mungkin ada bimbingan yang bisa kita berikan, mungkin ada di kecamatan masing-masing itu ada mungkin kelompok adra atau ke kelompok kasih darbana. Itu dan apalagi seni-seni budaya. Berarti bisa kolaborasi dengan masyarakat, iya. Atau biasanya ada pentas seni. Iya, pentas seni itu bisa. Nah, inilah yang kita bisa kembangkan karena melakukan bimbingan kepada mereka. Dan itu juga terkait dengan ini ada memang link untuk dilakukan
pendataan terkait dengan seni budaya Islam ini. Kemudian di penerangan agama Islam terkait dengan penyuluh agama itu di bawah naungan penerangan Islam. Nah, penyuluh agama Islam ini adalah garda terdepan kita di Kementerian Agama. Nah, inilah yang banyak melaksanakan bimbingan-bimbingan kepada masyarakat terkait dengan majelis-majelis taklim, pembentukan majelis-majelis taklim. Kemudian ada juga setiap tahunnya itu pelaksanaan kegiatan penyuluh agama Islam Award ya. Ya, penyuluh agama Islam Award Teladang. Nah, insya Allah di tahun ini kita menunggu surat dari Dirjen terkait dengan kegiatan ini. Penuhnya setiap tahun. Di tahun lalu Kabupaten Luhut Timur ini kita bersyukur untuk tingkat provinsi itu ada 3 yang lolos untuk tingkat provinsi. Kemudian lanjut di tingkat nasional, dari 3 itu tinggal 1 yang ikut tingkat nasional. Nah, ini mudah-mudahan di tahun ini kita bisa berharap bukan hanya 1 lagi tingkat nasional. Mudah-mudahan 3 bisa 3 sampai 5 ya. Mudah-mudahan insya Allah kita berharap bisa mewakili Sulsel. Nah, kemudian juga terkait dengan media konten ya. Nah, itu untuk penyuluh-penyuluh, konten-konten penyuluh-penyuluh. Nah, ini juga penyuluh-penyuluh agama Islam saya anggap ini di Kabupaten Luhut Timur terkhusus untuk Mangkutanah ya. Alhamdulillah. Banyak sekali konten-konten yang saya lihat ini luar biasa untuk di Kawah Mangkutanah. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan hingga akhir tahun, dan begitu pula dengan di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini juga konten-konten inilah yang memberikan juga pencerahan, gambaran kepada masyarakat bahwa ternyata loh kawah itu bukan hanya pernikahan yang diurus ya. Ternyata mereka ada juga kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Nah, kemudian terkait dengan dai dakwah juga termasuk juga di bawah naungan penerangan agama Islam. Dia istilahnya kemitraan umat. Nah, kemudian organisasi-organisasi keagamaan itu juga ada di bawah naungan penerangan Islam. Nah, ini organisasi-organisasi keagamaan yang ada di kecamatan itulah tugas fungsi dari kita juga untuk melakukan pembinaan-pembinaan mereka. Mungkin di Kawah, di Kecamatan Mangkutanah mungkin ada PHBI, ada LPPUI, Persamil. Nah, Persamil itu organisasi dalam lingkup Kabupaten Luhut Raya. Soalnya itu adalah organisasi lembaga dakwah. Para dai. Iya, para dai itu lembaga dakwah. Nah, ini itu Persamil, apa kegiatan DMI, apa kegiatan BKM, apa DKM. Nah, itu di bawah naungan kita di kecamatan-kecamatan. Nah, kemudian di penerangan agama Islam terkait dengan MTQ, kemitraan umat, kemudian penyuluh. Oh ya, ada satu terkait dengan zakat dan wakaf. Nah, itu. Tetapi kita di Kabupaten Luhut Timur ini untuk zakat dan wakaf itu garis koordinasinya itu ada berada di penyelenggara zakat dan wakaf. Tetapi di kecamatan itu di Kawah khususnya itu tugas fungsi itu mereka tetap melakukan pembinaan zakat dan wakaf. Dan bahkan kalau toh memang terkait dengan zakat dan wakaf, kalau ada di kabupaten, di kecamatan Mangkutanah bisa dibentuk kampung zakat, ya itu luar biasa. Bisa kita coba melakukan pendekatan kepada masyarakat, kepada pemerintah kecamatan. Nah, kalau jika sekiranya mungkin mereka ada di kampung, kita bisa tunjuk di sini untuk kampung zakat. Kemudian termasuk juga kerukunan umat beragama. Alhamdulillah di Mangkutanah ini sudah terbentuk kampung moderasi beragama. Nah, ini sudah berjalan. Terima kasih banyak pada penyuluh-penyuluh yang senantiasa melakukan pembinaan-pembinaan kepada umat kita. Nah, inilah keberuntungan keberadaan para penyuluh-penyuluh agama, bukan hanya Islam, Kristen di sini, Islam, kemudian Hindu. Nah, dengan melaksanakan itu pembinaan-pembinaan terkait dengan kampung moderasi beragama yang berada di Kecamatan Mangkutanah ini bisa terlaksana. Nah, kemudian terkait dengan pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan. Nah, khususnya terkait dengan hal ini. Nah, ini memang sekarang aplikasi-aplikasi ini banyak. Di mahasiswa luar biasa. Itu. Di itu banyak aplikasi-aplikasi, ada aplikasi Bisinka, Siwak, kemudian Siwak, Siwak untuk wakaf, kemudian Simas, ada Simas Masjid, ada yang baru lagi ini ada juga yang perpustakaan masjid. Itu juga Elipski namanya, Elipski ada beberapa. Nah, ini juga terkait dengan hal ini. Nah, inilah untuk
pelaksanaan pendataan untuk pelayanan pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan. Nah, ini yang perlu juga kita melakukan, memperbaiki data-data kita. Dan sekira terkait dengan di saat ini untuk DKUA Kabupaten Luwu Timur dan terkhusus untuk Kabupaten Mangkutanah, yang alhamdulillah kami sangat-sangat berbangga dengan keberadaan para ASN yang mampu untuk melakukan pendataan-pendataan khususnya di Kecamatan Mangkutanah ini. Kemudian yang ke-8 itu yang terakhir terkait dengan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA. Nah, inilah intern kita untuk melakukan memperbaiki administrasi kita terkait dengan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian terkait dengan kerumah tanggaan ini, nah itu juga termasuk dengan yang keberadaan di kantor ini, ada hal-hal mungkin yang perlu pembenahan. Biasanya ini juga saya lihat di KUA kurang memahami terkait dengan hal itu, terkait dengan rumah tanggaan itu pemeliharaan itulah dibawa di apa namanya program tugas dan fungsi ini. Nah, sama di kantor itu kan ada umum. Nah, di kabupaten itu ada namanya, di sub bagian tata usaha kan ada namanya itu umum di situ. Itulah yang sebenarnya yang melakukan terkait dengan program rumah tanggaan ini. Nah, di KUA juga demikian. Nah, itu tugas dan fungsi KUA. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan dan bisa kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tidak hanya memahami bahwa ternyata KUA itu hanya mengurus pernikahan saja. Ya. Ada beberapa tadi mengenai tugas fungsi KUA. KUA ternyata bukan hanya menikahkan orang saja, tetapi ternyata setidaknya 8 tugas fungsi KUA yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Kasih Bimas Islam, bahwa ada bimbingan perkawinan, ada keluarga sakinah, ada kemasjidan, konsultasi syariah, penerangan agama. Kemudian Pak Haji ada biasa bertanya, KUA merupakan ujung tombak dari kecamatan, cerminan dari Kemenak itu sendiri, Kementerian Agama. Tentu ada pembinaan dari tingkat kabupaten. Jadi sebenarnya apa tugas dari Bimas Islam itu sendiri, Pak Haji? Terima kasih. Nah, terkait dengan hal ini, bimbingan masyarakat Islam ini itu melaksanakan tugas terkait dengan khususnya pembinaan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan keagamaan. Nah, khususnya untuk agama Islam, karena di kabupaten itu bukan hanya Bimas Islam saja, tapi ada juga seksi urusan agama Kristen, ada juga penyelenggara Hindu. Nah, itu. Kemudian di Katolik itu sementara masih di bawah naungan sub bagian tata usaha. Nah, kita sudah bersyukur karena sudah ada penyuluh agama Katolik di Kabupaten Luwu Timur. Nah, khusus untuk Bimas Islam, nah inilah di jalur koordinasi ini itu ada di KUA Kecamatan. Nah, KUA Kecamatan inilah yang garda terdepan inilah yang memberikan pelayanan masyarakat terkait dengan keagamaan. Nah, bagaimana dengan tuntunan agama, khususnya agama Islam, bagi untuk penyuluh agama Islam, begitu pula dengan Kristen, begitu pula dengan Hindu. Nah, untuk pelaksanaan ini, makanya dengan sosialisasi dengan pada masyarakat terkait dengan info-info keagamaan kita ini, dengan tugas-tugas dan fungsi kita ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sangat-sangat bersyukur ini bisa kita lakukan dan kita mengharapkan masyarakat ini bisa rukun dan damai. Nah, untuk terkhusus di Kecamatan Mangkutanah. Nah, itu harapan kita bersama. Baik Pak Haji, tadi beberapa poin dari mengenai bimbingan masyarakat Islam. Pertanyaan terakhir ini Pak Haji, mengenai pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kami di KUA Kecamatan Mangkutanah khususnya. Oh iya, ini kita berharap semua insya Allah mudah-mudahan tetap senantiasa melaksanakan tugas dan fungsi kita, kemudian semangat kerja kita dan cintailah pekerjaan kita. Karena sesungguhnya kalau kita mencintai pekerjaan kita, maka insya Allah semua pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita itu akan mudah kita lakukan. Nah, kemudian yang terutama itu ketika kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu, kita niatkanlah untuk itu adalah ibadah. Ya, dan insya Allah sangat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harapan kita bersama. Iya, insya Allah. Baik Pak Haji, terima kasih. Ini pesan terakhir. Jadi berapa poin dari kami khususnya di KUA Kecamatan Mangkutanah, karena tren-trennya
media sosial kami di Luhut Timur. Poinnya dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa Pak Haji? Oh ya, terkait dengan hal ini masih rahasia. Ya. Kita masih rahasiakan. Dan semoga nanti di hari amal bakti itu, nah kita akan memberikan award penghargaan. Kemarin yang mendapatkan itu adalah Kawah Tomoni Timur. Nah, kita berharap mudah-mudahan tahun ini bisa mangku tanah, tapi kita tidak bisa juga menyampaikan bahwa ini nanti juara. Ya, ini tapi ya jangan sampai bulan-bulan ini, ya ini kan masih ada 6 bulan. Ya. Nah, itu ada yang lebih baik lagi. Ya. Nah, ya, nanti itu, ada poin tambahnya viewers terbanyak nanti. Betul, insya Allah viewers terbanyak. Ya. Nah itu nanti kami berikan tugas kepada humas di kabupaten yang akan menilai. Ya. Okay. Bukan hanya talentnya, tetapi bukan hanya akunnya, tetapi talentnya juga. Tetap semangat dan aktif. Terima kasih banyak Pak Haji. Iya, baik, itulah tadi penyampaian dari Bapak Kepala Seksi Bimas Islam, Bapak Haji Muhammad Yunus SAG Maha. Kami berharap mudah-mudahan Bapak Kasih tidak bosan-bosannya untuk selalu hadir, memotivasi kami, memberikan kami petunjuk di KUA, khususnya KUA Kecamatan Mangkutanah. Makasih Pak Haji atas kunjungannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Selesai?